wabarakatuh. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Haji Barokah Indonesia yang Allah rahmati dan Allah muliakan. Tidak terasa sudah pertemuan kelima, kelima kita melakukan manasik series ini, yang mana sebelumnya kita telah melaksanakannya secara offline atau tatap muka. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita adakan kembali walaupun dalam keadaan atau kita laksanakan secara daring ataupun online. Insya Allah tidak menjadi hambatan untuk kita dalam menuntut ilmu ataupun eh, mendengarkan kajian dari Ustadz Dr. Abu Islam. Untuk itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah Haji Barakah Indonesia yang Allah rahmati dan Allah muliakan, setiap kajian ini kami rekam. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin mengulang kembali, yang ingin memurojaahnya setelah eh, dilaksanakannya manasik ini, agar materi-materi yang telah disampaikan lebih bisa dipahami lagi, kami persilahkan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menonton kembali rekaman yang telah kami bagikan nanti. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, tema hari ini adalah Arab, Tanah Haram, dan Masyair. Insya Allah, Ustadz telah bergabung di Iya, Bu. tengah-tengah kita di dalam Zoom meeting ini. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz Dr. Abu Islama Imanuddin Hafizahullah, waktu kami persilahkan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para jamaah sekalian, para guru ataupun para kiai saya yang barangkali berkesempatan hadir atau belum mendengarkan, pertama salam taklim saya kepada guru-guru yang hadir dalam majelis Zoom ini dengan tidak bermaksud untuk menggurui, karena tentunya bahwa al-afdal wal a'lam adalah beliau-beliau sebagai guru kami yang ada dalam jamaah ini. Yang kedua, semoga semua kita para jamaah ya Haji Barokah Indonesia ini semuanya diberikan nikmat sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan terus ya kesehatan dan juga keselamatan dari segala apa yang tidak kita ketahui, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya ya hingga kita bisa melaksanakan ya ibadah haji sebagai rukun
Islam yang kelima, bagian daripada kesempurnaan kita dalam beragama ini. Dan sudah beberapa materi yang kita berbagi, kita berdiskusi ya tentang manasik ya ibadah haji, karena haji ini adalah ibadah yang memang sudah lama sejak ya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, bahkan sebelumnya di mana para malaikat bertawaf mengelilingi Baitul Ma'mur yang ada di langit, lalu kemudian para malaikat yang diamanahkan turun ke bumi ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibuatkan ya rumah Allah di atas muka bumi ini, yang mereka pun ikut tawaf, ikut mengelilinginya sebagaimana yang mereka pernah lakukan, yaitu di Baitul Ma'mur ya di langit yang ketujuh. Sehingga ibadah haji ini adalah ibadah yang luar biasa, ibadah yang jangan sampai kita menjadikan ibadah haji ini hanya sekedar ya gaya hidup, atau ibadah haji ini adalah ya sekedar ziarah. Tapi benar-benar kita menjadikan ibadah ini adalah perjalanan hidup kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan perjalanan hidup kita, maka kita harus membekali diri kita dengan keimanan. Yang pertama, karena akan banyak hal-hal dalam rangkaian ibadah haji yang tidak membutuhkan akal dan kecerdasan logika kita. Tapi yang membutuhkan adalah kedalaman dan kejujuran iman yang ada dalam hati kita. Di banyak amalan ibadah haji yang tidak membutuhkan kepada logika kita, kecerdasan pikiran kita, tapi lebih kepada kekuatan iman yang ada pada diri kita semuanya. Maka semoga kita semua bisa menjaga hal ini, insyaallah ta'ala. Di antara perkara yang juga sangat penting untuk kita ketahui ya di manasik haji kita ini adalah kita mengenal Arab atau bangsa Arab, tanah Arab, lalu kemudian tanah haram, ya Al-Makki wal Madani, tanah haram yang ada di Mekah dan juga di Madinah. Dan juga secara khusus adalah tentang masyair, tempat-tempat yang kita syiarkan, tempat kita mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah khusus, ya masyair. Dan ini kita sedang menapak tilasi jejak sumber kemuliaan manusia dan juga manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini. Ini maksud daripada tema kita. Sehingga ketika hadirnya kita di tanah Arab, ketika hadirnya kita di tanah haram, ketika hadirnya kita di masyair, kita akan merasakan betul bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan para nabi dan para rasul di atas tanah haram ini. Dan secara khusus adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri teladan kita dalam segala hal. Ya, bukan hanya dalam perkara agama, tapi dalam perkara kehidupan pun kalau kita memang ingin benar-benar cinta dan juga diakui cintanya oleh baginda Rasul, maka meneladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh lini kehidupan kita. Ya, jangan pernah kita mengatakan bahwa kita tidak akan pernah mampu melakukannya. Jangan pernah kita juga mengatakan bahwa ya kita bukanlah seorang nabi, karena memang udah pasti kita bukan nabi. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada kita untuk mengikuti. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Ya, artinya Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menyampaikan berita ini kepada kita sebagai umatnya. Jika kita cinta kepada Allah, maka kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi. Ya, menjadikan Nabi sebagai teladan bagi kita dalam perkara agama secara khusus, atau dalam perkara kehidupan sebagai manusia secara umum untuk mendapatkan kemuliaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita jangan sampai kemudian ada sebagian, mohon maaf, sebagian kita, masyarakat, karena barangkali ketidaksukaannya kepada pemerintahan atau kepada oknum pemerintahan di Arab dan yang lainnya, lalu kemudian kita mengeneralkan, kita membenci Arab. Ya, kita membenci tanah haram, kita membenci masyair. Ini bahaya. Bahkan bisa kita katakan kalau kita membenci Arab, kita membenci tanah yang dimuliakan oleh Allah di atas muka bumi ini, yaitu buq'atun fil ard ahabu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah yaitu Mekah. Sehingga kalimat yang terucap oleh kita ini bertentangan dengan keimanan. Maka tidaklah berlebihan kalau kita katakan bahwa mencintai Arab itu adalah bagian daripada keimanan kita kepada Allah. Karena Rasul dilahirkan di tanah Arab. Para nabi yang sebelumnya juga berada di tanah Arab ini. Adapun barangkali saat ini misalkan kita berinteraksi dengan keduniaan. Negara Arab kemudian terbagi-bagi menjadi beberapa negara yang kemudian tanah Arab secara khusus yang kita menunaikan ibadah haji ada di wilayah Saudi Arabia. Jangan sampai ya ketidaksukaan kita kepada apakah itu aturan, apakah itu hukum, apakah itu muamalah, dan yang lainnya kepada Arab Saudi. Lalu kemudian kita mengeneralkan, kita membenci Arab. Wal'iyadzubillah. Di tanah Arab itulah manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini menjalani kehidupan dari lahir sehingga wafatnya. Di dua kota suci, lahir di kota Mekah dan wafat di Madinah. Bagaimana mungkin kemudian kita membenci Arab? Saudi Arabia betul, itu didirikan mendekat di waktu saat ini kita hidup. Belumlah lama. Tapi keberadaan Arab itu sudah begitu lamanya. Untuk itu, pemahaman kita terhadap tanah Arab secara umum, tanah haram secara khusus, masyair wabil khusus, secara khususnya lagi, ya al-khusus bil khusus, dalam rangka menunaikan ibadah haji ini perkara yang sangat penting untuk kita ketahui. Agar jangan sampai perlakuan kita ketika kita berada di tanah haram sama perlakuan kita kepada tanah yang kita berada di luar tanah haram. Agar perlakuan kita di masyair itu berbeda dengan perlakuan kita di luar tanah masyair. Sehingga haji kita ini benar-benar haji sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kita kepada satu kaum membuat kita ini bersikap tidak adil. Berbuat adillah kalian karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini kenapa saya bawakan tema tentang Arab secara umum, tentang tanah haram, tentang masyair. Karena saya melihat bahwa banyak sekali para jamaah haji, bukan hanya saja di negeri kita, dari jamaah haji Indonesia, tapi hampir dari negara-negara lain pun. Ketika tidak memahami wilayah Arab, ketika tidak memahami tanah haram, tidak memahami masyair, maka dia akan berlaku semaunya dia. Perlakuannya dia, nafasnya dia, larinya dia, jalannya dia, di tanah Arab, di tanah haram, di tanah masyair, ini sama. Ya, bahkan tidak sedikit lisan kita sebagian jamaah umrah maupun haji mencela. Ini harus dijaga oleh kita ikhwatal iman. Faman farada fihinal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau telah ada ketetapan kewajiban bagi kalian untuk menunaikan ibadah haji, maka dalam pelaksanaan ibadah haji la rafas. Tidak boleh rafas, tidak boleh berkata kotor. Tidak boleh berkata kotor. Tidak boleh kita ya berkata buruk. Wala fusuk, tidak boleh kita melakukan kefasikan, kemaksiatan kita kepada Allah Jalla fi'ula. Wala jidala, tidak boleh kita berjidal, berdebat, debat kusir, apalagi. Kata para ulama salaf dia mengatakan, kalaupun kita tahu bahwa kita akan menang dalam debat itu, sebaiknya debat itu tinggalkan.
Agama bukan untuk kita debatkan, tapi agama ini harus kita fahami, lalu kemudian kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ikhwatal iman a'azani Allah, insya Allah kita akan masuk kepada pembahasan tentang Arab secara umum terlebih dahulu. Lanjut. Nah, kita lihat di sini. Kita melihat jejak bangsa Arab. Ya, kita coba fahami ya jejak bangsa Arab ini. Ternyata bangsa Arab itu bisa dikategorikan dalam 3 bagian sebagaimana dijelaskan oleh para penulis sejarah, mu'arrikh, ahli sejarah. Di antara yang bisa dijadikan rujukan adalah ya selain kitab-kitab sejarah yang lama. Ya, mungkin yang paling saat ini lebih dekat dengan kehidupan kita adalah kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Muhammad Safiur Rahman Mubarak Furi. Ya. Kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Beliau menulis sejarah dan beliau menang dalam penulisan sejarah. Sistematis, lengkap, dan mudah dibaca oleh kita. Dan di awal dalam bahasan kitab beliau ini, bahwa Arab setelah ditelusuri itu ternyata jejak bangsa Arab bisa diketahui terdiri dari 3 golongan. Yang pertama disebut dengan Al-Arabul Ba'idah, yaitu Ba'idah. Yang di sini dikatakan Al-Arabul Qudama, alladhi lam yumkin al-husul ala tafasilin kafiyah an tarikhihim. Ini jejak bangsa Arab terdahulu yang kata beliau tidak mungkin kita menelusurinya secara detail tentang umat-umat ini. Ya. Seperti kaum Ad, ya, kaum Thamud, kaum Tawasin Mim, ya, ada Judaish atau Amlaq dan juga yang lainnya, Iram termasuk. Ini kalau kita telusuri seperti kaum Ad, kita hanya dapat sejarah ayatnya di dalam Al-Qur'an. Dia adalah satu bangsa dari seorang nabi. Kaum Samud juga sama, Iram juga sama. Yang kemudian karena kemaksiatan mereka, karena pendustaan mereka kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah binasakan mereka dengan berbagai macam hukuman-hukuman siksaan dari Allah dalam menghancurkan mereka. Ada yang ditenggelamkan di bumi, di balik bumi itu sehingga mereka itu terkubur hidup-hidup mereka di dasar bumi. Kalau kita dapati misalkan di wilayah Jordania ada namanya Al-Bahrul Mayyit, Laut Mati. Yang konon dalam sejarah itu adalah disitulah kemudian kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Ya, keponakan dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dia dibalikkan kaum tersebut. Karena perbuatan mereka yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Begitu juga kaum Ad. Di sana ada Nabi Saleh alaihi salam. Ada Thamud misalkan. Dan ada Iram dan lain-lainnya. Ini saat ini kalau kita telusuri sejarah mereka, itu kita hanya akan mendapati disinilah tempatnya. Tapi kita dapati di sana, misalkan di Wadi Rum, kita dapati di sana ya gunung-gunung yang menjulang, gunung bebatuan yang menjulang tinggi, padang pasir yang begitu luasnya. Kita dapati di situlah kaum Ad pernah hidup. Misalkan di Madain, kaum Samud yang pernah hidup di wilayah dari Madinah. Dan juga kaum-kaum ini tidak lagi bisa ditelusuri. Masih adakah tersisa umat mereka? Kaum Ad, kaum Thamud, kaum Iram, Amlaq, dan lain-lainnya. Ini sudah ada kaum tersebut hidup di zaman yang jauh sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua disebut dengan Al-Arab Al-Aribah, Al-Qahtaniyah. Ya. Di sini dikatakan Al-Arabul Aribah, yaitu Al-Arab Al-Munhadurah min Sulbi Ya'rib ibni Yashjub ibni Qahtan.
Jadi kabilah Qahtan. Nenek moyang mereka, ya kita tahu bahwa Arab itu ada Qahtan dan juga ada Adnan. Ya. Dan disebut dengan Al-Arab Al-Qahtaniyah. Dan ini berada di wilayah Yaman. Dan Yaman ini termasuk ya Arab yang paling ya min aqdami syu'ub kata para ulama. Ya, Yaman ini adalah bangsa yang terlama. Dan di sanalah misalkan ada kaum Saba, ya, yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Saba. Ya. Dan ini kurang lebih ada 25 abad ya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu jauh. Ini Aribah Qahtaniyah dan itu Yaman. Sudah dikenal sejak dahulu. Aslinya bangsa Arab dan bahasa Arab berasal dari mereka. Karena ini Arab yang terlama. Ya, Aqdam syu'ub al-Arab. Ya, bangsa Arab yang paling lama. Dan ini di Yaman. Maka wajar kalau misalkan bangsa Arab ini, karena mereka ya tergerak untuk mendakwahkan Islam. Sehingga saudara kita, para dai-dai dari Yaman dahulu, sejak dahulu, masuk ke berbagai macam negara, termasuk di Indonesia. Ya, maka kita dapati di Indonesia banyak orang-orang Arab yang memang nenek moyang mereka itu dari Aribah Qahtaniyah, dari Yaman. Ya. Dan ini betul-betul mereka adalah bangsa Arab yang asli dari awal. Dan mereka mendakwahkan Islam ke seluruh dunia. Tidak saja di Indonesia, tapi ke Afrika, ke Asia, ke Eropa, dan macam-macam. Mereka menyebar. Ya, ini Al-Arab Al-Aribah. Dan dikatakan bahwa bangsa Qahtan yang saat ini berada di Yaman, ini ada dua kabilah yang besar di sana, di Arab itu, di Aribah itu, di Yaman itu. Satu, Himyar, ya. Ini ada banyak Himyar, kabilah Himyar, ada Kahlan. Ya. Dan ini banyak lagi nanti, ada Kindah. Ya, itu masuk ke wilayah itu, ada Al-Aus, ada Al-Khajraj. Ya, nanti dalam sejarah Nabi kita mulai sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dari anak keturunan Aus dan Khajraj menyebar hingga ke negeri Syam. Dan sampai juga kemudian ke Arab yang saat ini ya di atasnya ada Saudi Arabia. Nah, itu di situ. Ya, ini ada dari suku Kahlan yang nanti melahirkan beberapa keturunan di bawahnya. Di antaranya adalah kaum Azad atau kabilah Azad. Maka ada para ulama kita juga ada nama Al-Azadi belakangnya, itu dari kaum Azad. Ada juga Khajraj, Al-Khajraji, ya ada juga Al-Aus, ya Al-Ausi. Dan ini banyak sekali asli daripada bangsa Arab yang sudah lama, yaitu Arab Aribah Al-Qahtaniyah. Kemudian yang ketiga, ini namanya Musta'ribah. Nah, Musta'ribah ini dijelaskan adalah Al-Arab Al-Munhadirah min Sulbi Ismail. Bangsa Arab yang garis keturunannya itu sampai kepada Ismail. Di mana Nabi Allah Ismail itu adalah di lembah Bakkah, yang saat ini disebut dengan Mekkah. Meskipun sebagian para ulama mengatakan bahwa Bakkah itu bukan, Mekkah itu bukan ganti nama dari Bakkah, bukan. Tapi Mekkah itu adalah sebuah nama wilayah perluasan, yaitu dari satu wilayah di lembah yang disebut dengan Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka. Sesungguhnya rumah Allah yang dibangun pertama kali di bumi ini itu yaitu di Bakkah. Maka Bakkah itu adalah satu tempat yang saat ini ada Masjidil Haram, saat ini ada Ka'bah. Itu namanya Bakkah. Dan ini tidak berganti.
tidak berganti dengan nama Mekah. Mekah itu kemudian perluasannya yang ada di sekitarnya. Tapi yang ada Masjidil Haram yang kita tawaf di situ mengelilingi Ka'bah, ada Ka'bah di situ, kita tawaf di dalamnya, kita sa'i di dalamnya, itu namanya Bakkah. Ya. Dan Bakkah ini makanya musta'ribah, disebut dengan musta'ribah. Karena awalnya mereka adalah datang. Kita lihat bahwa musta'ribah ini awalnya adalah satu mereka satu golongan yang awalnya bukan dari bangsa tersebut. Didatangkan pada masa Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail putra beliau bukan dari Arab, ya. Tapi Nabiullah Ibrahim itu dari Irak, Babilonia. Lalu kemudian karena diusir, sampailah kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu di wilayah Syam, yang saat ini dulu Syam, Palestina termasuk Syam, Jordan itu adalah Syam, kemudian Suriah dan juga ya Damaskus. Itu adalah Syam. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang saat ini juga kuburan beliau konon itu ada di wilayah Palestina, di wilayah Hebron. Ya, yang kita pun kalau ke Palestina kita mengunjungi ke sana. Ya, kita dikenalkan dengan wilayah Hebron yaitu Ibrahim Al-Khalil. Kita datang ke situ, disitulah ada kuburan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan istri beliau yaitu Sarah. Kemudian ada kuburan Ishak yaitu dengan istrinya di situ. Itu kita di wilayah Hebron. Di masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam berada ya di wilayah Syam atau Palestina, yang saat ini beliau Palestina, maka kemudian atas perintah Allah Subhanahu wa taala membawa istri keduanya yaitu Hajar yang saat itu sedang melahirkan putranya Ismail untuk membawa ke lembah yang tandus yang tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Di lembah yang tandus yang tidak ada tanaman dan itu berada di dekat Baitullahil Haram. Itulah kemudian Hajar berada di tempat itu bersama putranya Ismail yang masih bayi, ditempatkan oleh suaminya yaitu Ibrahim atau Allah ayah Ismail yaitu Ibrahim di lembah tersebut. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan meninggalkan Bakkah tersebut, maka terjadi dialog keimanan yang luar biasa antara seorang suami dengan istri. Seorang istri yang terdidik begitu kuat keimanannya. Ketika dia mengatakan kepada suaminya itu Ibrahim alaihissalam, ya, apakah engkau betul rela meninggalkan istrimu dan anakmu yang masih kecil di tempat ini yang tidak ada lagi orang lain di tempat tersebut? Dengan perbekalan yang sangat-sangat sederhana yang itu sedikit. Tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak menengoknya. Tidak bergeming beliau. Tapi beliau terus berjalan. Sampai kemudian istri mengatakan, apakah yang dilakukan olehmu itu ada atas perintah Allah Jalla wa'ala menempatkan kami berdua itu di lembah ini? Maka mengangguk. Nabi Ibrahim inilah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka apa kata istrinya? Kalau ini adalah perintah Allah Jalla wa'ala, aku pun ridho. Nabi Ibrahim terus melanjutkan pulang kembali ke wilayah Palestina dan Hajar serta putranya Ismail itu di situ. Nabi Ibrahim bersama Sarah dan juga putranya Ishak itu di wilayah apa? Di wilayah Palestina. Sedangkan Hajar dengan Ismail itu berada di wilayah di Bakkah tersebut. Lalu kemudian di tempat itulah ada bangsa nomaden yaitu dari kabilah Jurhum. Yang dia memang dia bertempat tinggal berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bangun tenda dia tinggal di situ, bangun tenda pindah lagi, bangun lagi di sana, pindah lagi, terus seperti itu. Sampai kemudian dia mendapati dari atas ya perbukitan pegunungan yang ada di sekitar kota Bakkah itu atau Mekah yang sekarang itu, ternyata di atasnya ada burung-burung terbang berterbangan ke sana kemari.
kecerdasan Bani Jurhum yang selama ini dia nomaden hidupnya, dia mengatakan tidak mungkin ada ya burung-burung yang berterbangan di atasnya, kecuali pasti di bawahnya itu ada kehidupan manusia. Maka Bani Jurhum lakas meninggalkan tempatnya dan mengajak semua yang ikut untuk apa? Melihat ke lembah tersebut. Datanglah dia ke lembah Bakkah. Dan mereka dapati ternyata ada seorang wanita dan seorang bayi laki-laki. Itulah Hajar dan juga Ismail. Terjadilah di situ ya komunikasi kebangsaan, ya komunikasi iktisodiyah, perekonomian hidup. Jadi bukan sosialnya saja tapi ekonominya juga hidup. Bahkan di situ adalah apa? Ya alaqah sia-sia, ada komunikasi politik. Salah satunya kemudian adalah perjalanan antara Jurhum dengan Hajar di situ mengatakan bahwa kami punya makanan, tapi air kami habis. Dan ternyata engkau punya sumber air, yaitu Zam-Zam pada saat itu. Dalam peristiwa Hajar mencari air dengan putranya kehausan, yaitu Ismail menangis. Dikatakan kepada Bani Jurhum bahwa Anda punya air, kami punya makanan. Apakah makanan Anda tersedia? Ternyata Hajar pun makanannya sudah mulai menipis dan akan habis. Disitulah terjadi barter, alaqah iktisadiyah, komunikasi ekonomi, hidup perjalanan ekonomi di situ. Dan itulah perpolitikan tingkat yang luar biasa, bahwa Anda punya makanan tapi tidak punya air, kami punya air tapi makanan kami tipis. Kita saling apa? Menguatkan satu sama lainnya. Bahkan kemudian dari alaqah sia-sia, alaqah iktisadiyah, alaqah ya apa namanya? Ya, istimaiyah sosialnya di situ terjadilah di situ di kota di wilayah Bakkah itu adalah membangun kota baru. Terjadilah pembangunan kota baru di mana kemudian Jurhum merasa nyaman tinggal di situ. Dan itu terjadi dari sejak Ismail kecil sampai Ismail remaja, sampai Ismail dewasa dan siap menikah. Bahkan Nabiullah Ismail alaihi salam itu menikahi wanita dari Bani Jurhum. Meskipun pada akhirnya tidak ada ketidakcocokan, ya lalu kemudian menikah lagi yang kedua dengan mereka juga. Dan kemudian itulah yang terus sampai memiliki keturunan, dan itu terus dari jalur Ismail itu ada anak keturunannya bernama Adnan, dan dari Adnan inilah nanti lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Al-Musta'ribah ini nanti larinya itu adalah menjadi anak keturunan dari Nabi Ismail, yang kemudian nanti memiliki keturunan Adnan, dan dari Adnan itu terus sampai Quraisy, dari Quraisy itu sampai nanti Bani Abdul Muthalib, Bani Abdul Muthalib itu sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu sejarah tentang Arab Baidah, Arab Al-Aribah, dan Arab Musta'ribah. Nah, dari sinilah para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Ibrahim selalu dipanjatkan. Dan ini pentingnya doa di tanah haram, di tanah Arab, dan di tanah suci. Ya, apalagi di tempat masyair. Yang kalau kita dapati, ya, dijelaskan di dalam ayat Al-Quranul Karim, ya, kalau kita dapati masih di surah Al-Baqarah di juz yang pertama. Ya. Ini di sini kisahnya tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 124, ya. 124 ini sampai nanti di ayat yang ke-132. Itu kisah riwayat. Dari sejak Allah katakan wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Ini sosok Nabiullah Ibrahim yang akan menjadi pemimpin bagi para nabi, Abul Anbiya, pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Sampai kemudian nanti masuk ke wilayah Bakkah dan ada Ka'bah yang dibangun. Wa id ja'annal baita masabatan linnas. Ya, linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla.
Disitulah kemudian diperintahkan, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahiru baitiya lit taifina wal akifina war rukai sujud. Dijadikanlah di Ka'bah itu sebagai pusat di mana orang semua beribadah menghadap ke sini, ke Ka'bah ini, mereka tawaf, mereka sa'i, mereka ruku, mereka sujud, mereka berdoa, mereka bermunajat. Ini di tempat yang luar biasa, keberkahannya itu Bakkah, lembah yang penuh berkah. Disitulah lahirlah Nabi Muhammad. Disitulah terkabulnya doa-doa kita. Disitulah kemudian turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah pusat ibadah haji, masabatan linnasi wa amna. Disitulah awal dan akhir perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara doa Nabi Ibrahim alaihi salam ketika Nabi Ibrahim mengatakan, wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah ya negeri Bakkah ini, kota Mekah ini adalah aminah, dia aman. Warzuq ahlahu minats thamarat, berikanlah rizki kepada penduduknya dari buah-buahan yang banyak. Yang siapa mereka? Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Bagi orang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Tapi bagi orang yang memang memiliki keimanan, atau dalam bahasa lain, sebagaimana disebutkan oleh Buya Yamha rahimahullahu, Buya Hamka afan. Buya Hamka rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, ulama karismatik luar biasa dari negeri yang kita cintai ini. Buya Hamka, beliau pernah mengatakan bahwa kalau orang pikiran dan hatinya, ya, pikiran dan hatinya yang dicari adalah kebenaran, yang dicari adalah kebaikan, maka hatta dia berada di negara kafir pun, Amerika misalkan, di New York kah, di Los Angeles kah, atau di Jepang sekalipun, di negara ateis sekalipun, kalau yang dicari adalah kebaikan, yang dicari adalah ya kebaikan dan kebenaran, maka Allah akan tampakkan mata kita itu untuk mendapatkan sesuatu yang baik, itu baik. Tapi kalau kita ya yang dicari keburukannya, yang dicari ya itu adalah orang-orang yang bermaksiatnya, hatta kita berada di dekat Ka'bah pun Allah akan tampakkan di hadapan mata kita itu adalah mata kebencian, mata keburukan dan lain-lain. Maka ini hati-hati ya. Kalau terhadap orang yang mencari keburukan, yang selalu ingin dicari adalah kesalahannya Saudi Arabia, kesalahannya Arab misalkan. Apapun yang dilakukan itu selalu salah, selalu buruk. Maka memang Allah tampakkan di hadapan matanya itu sesuatu yang tidak akan mengenakkan dirinya. Dan akan membuat lisannya terus berkata kotor, berkata kebencian dan yang lainnya. Ini hati-hati. Maka kata Allah di ayat yang ke-126, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Kalau orang yang kufur, cara pandangnya itu kufur, cara pandangnya itu kebencian. Maka kata Allah, fa'umati'uh qalila, aku akan berikan nikmat untuk berada di kota Mekah itu sedikit saja kenikmatan yang dia lakukan. Ya. Bahkan kita dapat ada seorang ya yang awalnya pengen menunaikan ibadah haji karena penasaran, yang awalnya ingin menunaikan ibadah umroh karena penasaran. Kenapa orang muslim bergegas ke sana? Akhirnya dia mengumpulkan uang dan dia mampu, dia langsung ke sana. Setelah di sana ternyata apa? Karena keinginan kesananya itu adalah bukan mencari kebenaran, bukan mencari kebaikan, tapi ingin mencari seperti apa sih hebatnya Saudi Arabia? Ya, kok orang banyak mengelulukan dan yang lainnya? Akhirnya apa? Ditampakkan keburukannya oleh Allah Jalla fi'ula. Maka setelah pulang dari ibadah haji, setelah pulang dari ibadah umrahnya, yang dia ucapkan selalu keburukan dan keburukannya. Katakanlah, ya, toiletnya kotor, sampah-sampah berserakan. Hatta dia berada di Masjidil Haram, dia langsung askarnya, tentaranya kasar, ya, aturannya nggak jelas dan macam-macam. Ini kita dapati. Kenapa? Karena dia nggak paham bahwa tempat yang baik seperti kota Mekah itu keberkahan yang Allah berikan ke kota Mekah itu, sampai ini menjadi doanya Nabi Ibrahim, ij'al hadza baladan amina, negara yang aman.
Negara yang aman. Tapi harus dibarengi dengan dasar keikhlasan kita. Harus ditata hati kita untuk melihat dengan kacamata kebenaran dan ketaatan, kacamata kebaikan, bukan kacamata kebencian. Ya. Buya Hamka menasihati kita. Kalau memang cara pandang kita buruk, ketika kita berada di Mekah pun kita akan melihat keburukan. Itu yang sering terjadi. Maka untuk itulah persiapkan diri kita, para calon jemaah haji. Ketika kita datang ke sana, maka ada sesuatu yang ingin, ya Allah, engkau telah berkahi kota Mekah. Maka berkahi aku pada saat aku mengunjungi di kota Mekah ini. Tempelkan keberkahan itu padaku. Ya, ini harus ditanamkan dalam diri kita. Ya. Kita dapati bahwa orang ketika mata yang diperlihatkannya adalah kebencian, maka kita akan membenci. Arab Saudi sekarang perempuannya boleh nyetir, dibenci oleh kita. Dibenci aturannya, dibenci rajanya, dibenci ya MBS-nya misalkan. Ya. Ketika kemudian di Arab Saudi, ya toko-toko sudah mulai dijaga sebagian oleh wanita. Di imigrasi semuanya apa dijaga oleh para wanita yang menjaga imigrasi tersebut. Ya, kebencian apa lagi yang ada pada diri kita? Karena memang cara pandang kita yang kita cari adalah keburukan. Apalagi di zaman medsos, di zaman viral seperti ini. Buat apa kita mau ke sana? Kita mau memviralkan diri kita dengan lisan kita yang kemudian berkata kotor dan yang lainnya. Khawatir Allah Jalla wa'ala tidak meridhoi kita. Sehingga hingga akhir hayat pun kita tidak lagi bisa berkunjung ke negeri tersebut. Sehingga kita dapati di ayat yang ke-124, 125, 126, sampai 132, itu adalah ayat Al-Quranul Karim yang bercerita tentang kota Bekah, kota Bakah, kota Mekah, suatu lembah yang penuh berkah, yang luar biasa. Disitulah lahir Nabi kita Muhammad, disitulah terkabulnya doa, disitulah turunnya wahyu. Dan basalah terkabulnya doa para jamaah sekalian. Jangan pernah kita istiqjal, terburu-buru setelah doa langsung dikabulkan. Salah satu penghalang dari terkabulnya doa, sikap kita istiqjal. Kita merasa sudah berdoa 2 kali, 3 kali, kenapa enggak Allah kabulkan? Para jamaah yang dimulakan Allah, kita ambil pelajaran dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim hidup itu kapan, lalu kemudian Nabi kita Muhammad kapan, lalu Nabiullah Ibrahim berdoa, ya Allah, utus dari kota Mekah ini seorang nabi. Seorang nabi, dan satu-satunya seorang nabi dari kota Mekah itu adalah baginda Rasulullah SAW. Karena Nabiullah Ismail meskipun ya seorang nabi dan berada di kota Mekah, tapi dia asalnya itu adalah dari Babilonia atau dari Syam, Palestina. Ya, maka yang ketiga keutamaan dari Bakah dan Mekah adalah turunnya wahyu itu berada di tempat tersebut. Ketika Bapak dan Ibu sedang berada di kota Mekah, lalu baca misalkan, ya, baca surat-surat pendek. Taruhlah misalnya kita baca Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir sampai qul a'udzu birabbin nas. Kita mendapati ayat-ayat ini adalah wahyu Allah yang turun di kota Mekah. Tentang penegakan tauhid itu penting. Menegakkan tauhid itu penting. Bagaimana Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Allah Jalla wa ala pada saat turunnya wahyu pertama. Dari sejak Iqra sampai perintah dakwah wa anzir ashiratakal aqrabin sampai fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin sampai kemudian kota Mekah menjadi pusat ibadah haji. Dan itu awal serta akhir dari perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Jalla wa ala, ini kehormatan bagi kita semua yang hadir di kota Mekah. Yang lahir di kota Mekah, yang akan hadir di kota Mekah. Yaitu lembah yang penuh berkah. Ketika kita datang masuk ke masjid, ya, kita baca doa masuk masjid, mata kita ngelihat ke Ka'bah. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, engkau yang maha memberikan keselamatan. Dan darimu keselamatan ini. Maka hidupkan aku dalam keadaan kita mendapatkan kebaikan.
Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaannya luar biasa ya dari kota Mekah dan kota-kota Mekah ini. Baik. Lanjut insyaallah. Nah, kota Mekah antara jahiliyah dan Islam. Kita dapati ikhwatal iman azani Allah, sejak Nabi Allah Ismail alaihissalam mendakwahkan dakwah tauhid, sejak Hajar berada di tempat kota Bakkah, dakwah tauhid disampaikan. Da'iyah salihah, seorang pendakwah wanita yang salihah, isi dari seorang nabi itu Hajar, mendakwahkan dakwah tauhid di kota Bakkah. Sampai kemudian Allah mengangkat putranya Ismail menjadi seorang nabi, mendakwahkan dakwah tauhid. Sampai teruslah kemudian di kota Bakkah itu, asalnya kota Bakkah atau kota Mekah itu adalah apa? Mentauhidkan Allah. Tidak ada kesyirikan sedikit pun. Barulah nanti kemudian di zaman sudah sekian ratus tahun, sekian ribu tahun, dari perjalanan kota Bakkah itu, muncul seorang yang kemudian dia seorang yang kaya, saudagar, ekspor impor pekerjaannya, eksportir dia, importir dia, ya. Amr bin Luhai. Dia datang ke negeri Syam. Ya, dia datang ke beberapa negara-negara yang ada dengan bisnisnya. Lalu kemudian mendapati di sebagian wilayah sana orang-orang yang melawan nabi-nabi mereka dengan melakukan kesyirikan, tapi Allah ulur kenikmatan kepada mereka, mereka tetap mendapatkan kehidupan dunia sebelum mereka dibinasakan. Amr bin Luhai dia mengambil pelajaran keburukan. Dia mengatakan bahwa mereka di sana ada satu kaum yang menyembah patung dan berhala yang sangat besar, yaitu Hubal. Muncul dalam keinginannya akan dia bawa ke Jazirah Arab, ya, untuk mengganti agama yang mentauhidkan Allah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, untuk diganti. Jatuhlah kemudian pada saat itu dakwah Nabi Ismail lambat laun berganti itu oleh orang-orang yang menyampingkan, orang-orang yang menyepelekan dakwahnya Nabi Allah Ismail, kemudian berganti kepada penyembahan kepada berhala yang dibawa itu oleh Amr bin Luhai. Pada saat itu ada muncul di kalangan orang-orang ya yang tetap taat mengikuti ajaran nabinya. Ya. Di situ ada Manat, ada Lata, ada Uzza. Sebagian riwayat mengatakan mereka orang-orang baik. Sebagaimana hal ini pernah terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ada Wadda, ada Suwa. Ya. Ada Yaghus, ada Ya'uq, ada Nasr. 5 orang yang saleh. Begitu juga di kota Arab tersebut. Ini di sini ada apa? Ya, di sini ada Lata, ada Manat, ada Uzza. Kemudian apa? Ya, ternyata digambar, dilukis, ya orang-orang itu, lalu bahkan muncul di akhir-akhirnya dijadikan sebagai patung dan berhala. Ada dari batu, ada dari tanah, lihat, ya, ada kemudian dari makanan yang ada. Ini terus di masa-masa akhir jahiliyahnya, sampai kemudian Allah utus kembali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab tersebut, ya, dari suku Quraisy. Quraisy ini anak keturunan dari Adnan, Adnan keturunan dari Ismail alaihi salam. Diangkatlah Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib menjadi seorang nabi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka pada saat itulah Nabi mengajarkan kembali tauhid, mengembalikan bukan agama yang baru tauhid ini. Tauhid ini adalah agama yang memang terus mata rantai yang bersambung sampai kepada Nabi yang pertama, Nuh alaihissalam atau Adam alaihissalam. Seorang Rasul yang pertama, Nuh alaihissalam, bersambung sanadnya.
Mata rantai yang tidak pernah terputus dakwah para nabi adalah menegakkan tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Maka ketika muncul di kota Mekah ini, orang-orang heboh di situ. Kenapa? Karena mereka tidak faham. Ya, mereka tidak faham akan sejarah sebelumnya bahwa bangsa Arab itu asalnya adalah tauhid yang dibangun oleh Nabi Ismail dan juga ayahnya Nabi Ibrahim di kota Mekah, yaitu tauhid. Mengajarkan manusia mengesahkan Allah Jalla wa'ala. Tapi kemudian dirubah oleh Amr bin Luhai. Yang kelak kata baginda Rasul, tidak ada siksaan orang kafir yang paling berat kecuali siksaan yang Allah berikan kepada Amr bin Luhai. Kenapa? Karena dia telah merubah agama tauhid menjadi agama yang penuh dengan kesyirikan. Wal'iyadzubillah. Ya. Jadi syirik versus tauhid ini benar. Karena awalnya itu adalah tauhid, lalu kemudian syirik muncul, lalu kemudian Nabi Muhammad SAW datang kemudian untuk mentauhidkan kembali umat kepada Allah Jalla wa'ala. Dibenci? Pasti. Nabi kita mulia SAW ketika mendakwahkan dakwah tauhid, sampai mengatakan dalam sejarah dan dijelaskan dalam hadis tentang Bad'il Wahyi di kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari di awal bab tentang Bad'il Wahyi. Kita dapati bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mendakwahkan dakwah tauhid pertama kali. Setelah Nabi mentauhidkan Allah, istrinya yaitu Khadijah mentauhidkan Allah, sudah Islam. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq, lalu kemudian sepupunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masuk dalam Islam. Sampai ketika ada perintah untuk wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengumpulkan, waya Bani Hashim, kumpullah kalian. Waya Bani Abdul Muthalib, kumpullah kalian di hadapanku. Mereka kumpul semua, termasuk paman-pamannya. Di situ ada Abu Jahal, di situ ada Abu Lahab, di situ ada Hamzah, di situ ada Al-Abbas, dan juga yang lain-lainnya. Semuanya kumpul. Banyak Abdul Muthalib kumpul, banyak Hashim kumpul, semuanya kumpul di situ. Lalu apa kata Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian akan percaya dengan apa yang akan aku sampaikan kepada kalian? Kata mereka mengatakan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak percaya kepada wahai Muhammad. Engkau adalah keponakanku yang baik. Yang lain mengatakan, engkau adalah sepupuku yang baik. Mengatakan sebagian yang lain, engkau adalah pemuda yang baik. Semuanya mengatakan, engkau adalah orang yang bersilaturahim. Engkau adalah orang yang jujur. Engkau adalah orang yang amanah. Engkau adalah orang yang sering membantu orang dan yang tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mendengarkan, tidak mentaati apa yang akan engkau sampaikan. Lihat di sini ikhwatal iman. Bagaimana perubahan dari kesyirikan kepada tauhid atau dari tauhid kesyirikan ini itu begitu cepat. Atau kebenciannya kepada saudara sendiri begitu cepat. Mereka mengatakan baru saja beberapa menit mengatakan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak taat kepada Muhammad, untuk tidak mendengarkan, untuk tidak mempercayai apa yang akan engkau sampaikan. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kini telah datang wahyu kepadaku. Aku diperintahkan untuk mengajak kalian semua untuk mentauhidkan Allah Tuhan yang Esa. Apa kata Abu Lahab? Langsung mengatakan, Abu Lahab dengan kedua tangannya diangkat setinggi-tingginya dan Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad. Alihada jama'tamana, apakah untuk perintah untuk masalah tauhid ini, untuk masalah ini engkau kumpulkan kami? Kata Nabi kita Muhammad SAW, benar, itu yang diperintahkan. Lihat ya, tabban, celaka engkau wahai Muhammad. Marah besar dia. Mulai saat itu berpisahlah itu bagaikan minyak dan air. Ya, keponakan dengan pamannya berpisah di situ. Tauhid memang memisahkan, tapi memisahkan dari kesyirikan kepada tauhid, dari keburukan kepada kebaikan. Tidak mungkin ya air dan minyak itu bisa bersatu. Tidak mungkin kebaikan dan keburukan itu akan terus berjalan sama beriringan saling bergantian. Itu namanya bermudahana. Dan bermudahana di dalam Islam haram. Wahai Muhammad, sembah Tuhan kami 1 bulan, aku akan sembah Tuhan kamu satu bulan. Kita bergantian. Lah, tidak. Kita bermudahana itu namanya. Itu nggak boleh. Ya, kita jelas dalam perkara agama. Lakum dinukum waliya din.
Bagimu adalah agamaku waliya, dan bagiku wali yadin. Bagiku adalah agamaku. Jelas berbeda. Tidak perlu dicampurkan permasalahan agama kekufuran dan agama tauhid. Kesyirikan tidak bisa dicampurkan. Ini syirik versus tauhid. Jelas di kota Mekah pada saat itu. Fanatik nasab dan golongan versus fanatik ketaatan dan ketakwaan. Ini yang terjadi di kota Mekah. Orang yang fanatik dengan nasabnya, maka dia akan membanggakan nasabnya. Al-fakhru fil ahsab wal fakhru fil ansab. Bangga terhadap ya golongannya, bangga terhadap nasabnya. Ini ciri-ciri kejahiliahan. Versus fanatik kepada ketaatan. Siapapun yang taat, meskipun dari budak, yaitu Bilal bin Rabah, dia adalah saudaraku. Meskipun Salman Al-Farisi, dia dari Persia, dia datang jauh-jauh untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad, maka innahu akhi. Bahkan dia dipersaudarakan dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Tidak ada fanatik nasab, tidak ada fanatik golongan. Karena fanatik nasab dan golongan itu adalah fanatiknya jahiliyah. Dan kata Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam, perkara jahiliyah yang masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin, di antaranya adalah apa? Al-fakhru fil nasab, al-fakhru fil ansab, ada an-niyahah, yaitu meratap kematian. Ya, itu adalah apa? Fanatik yang dilarang dalam Islam. Tapi fanatik kita pada ketaatan. Siapapun yang dia taat, siapapun yang takwa kepada Allah, maka kita adalah saudaranya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seorang mukmin itu adalah bersaudara. Siapapun, kulit hitamkah dia, kulit putihkah dia, ya. Apakah dia berbahasa Inggris, apakah dia berbahasa Arab, apakah dia berbahasa Cina, atau dia berbahasa apapun. Kalau dia Muslim, innahu akhi. Itu adalah saudaraku. Mereka memandang orang jahiliyah pada saat itu kuat dengan fisik. Tapi Muslim kuat dengan keimanan dan ilmu. Yang menghilangkan kejahiliahan itu adalah ilmu. Maka agama ini bukan dibangun itu di atas fisik belaka, agama bukan dibangun di atas kecerdasan otak, agama bukan dibangun di atas perasaan, agama bukan dibangun di atas mimpi. Tapi agama dibangun di atas kuatnya keimanan, kuatnya ilmu, kuatnya wahyu yang terus kita pelajari. Ini perbedaan yang sangat jauh antara Islam dan jahiliyah. Kemudian apa? Mereka selalu berlogika dengan sesuatu yang tidak bisa terukur karena melalui akal siapa. Tapi Muslim logikanya terukur karena didasari dengan wahyu. Logika yang tidak terukur itu tidak akan pernah bisa didapati, ya, kecuali dengan wahyu. Kalau dia didapati dengannya filsafat misalkan, maka dia tidak akan pernah selesai. Filsafatnya siapa? Karena filsafat Yunani dengan tokoh-tokohnya yang banyak, dia pun akan apa? Akan berusaha. Aristoteles ya bukan bukan Plato. Tapi kalau logika terukur dengan wahyu, maka wahyu yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah. Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Disitulah agama. Agama dibangun di atas wahyu, bukan di atas logika, perasaan, apalagi mimpi. Dan di sini terjadi kota Mekah luar biasa kuat dari dahulu sampai sekarang karena kuatnya tauhid, kuatnya ketaatan dan ketakwaan kita, kuatnya keimanan dan ilmu, serta ya kuatnya wahyu yang terus dijaga oleh kita sebagai umatnya. Ya, ini perbedaan kota Mekah. Nanti akan kita lihat di sana. Ya, akan sangat jauh berbeda cara beragama mereka dengan kita. Ya. Contoh misalnya salah satu contoh. Ketika kita, Bapak dan Ibu sekalian, akan sholat misalkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, mungkin antum akan lihat, Bapak dan Ibu akan melihat, ada yang ketika sholat itu Allahu Akbar lalu tangannya dibiarkan, isdalul yad, tangannya dibiarkan, tidak sedekap. Ada juga bersedekap, ini dalam sholat. Ada yang ketika sholat jenazah, ada yang setiap takbirnya 4 takbir itu mengangkat tangan Allahu Akbar. Ada yang tidak, dia tetap sedekap dari pertama, lalu takbir kedua Allahu Akbar bersalawat, takbir ketiga Allahu Akbar, yaitu dengan doa kepada untuk si mayit atau kepada untuk kita. Lalu takbir yang keempat diam, atau kita boleh mendoakan untuk diri kita, tapi tidak sambil mengangkat tangan. Sementara yang lain kita diajarkan selama ini juga mengangkat tangan. Masing-masing ada arah dalil yang harus dijaga oleh kita di situ. Ya.
Mungkin Bapak dan Ibu sekalian akan melihat pakaian-pakaian Muslim yang berbeda-beda. Lagi-lagi antara dari Afrika, dari Amerika, dari Asia, dari apa itu berbeda-beda. Ya, jadi dalam hal ini kita akan mendapati beberapa keilmuan yang begitu nampak kalau kita pelajari itu maka orang itu akan bijak. Sebagaimana banyak para ulama kita. Ya, karena dia jam terbangnya tinggi dalam thalabul ilminya. Ya, maka insya Allah dia melihat beberapa sisi-sisi perbedaan selagi itu tidak mengarah kepada kekufuran, kesyirikan, maka hal itu masih bisa ditolerir dalam sikap-sikap yang kita tidak menyalahkan orang lain. Misal. Itu yang kita dapati. Itu pelajaran dalam ibadah haji kita. Pelajaran ketika kita mengunjungi ya Masjidil Haram, mengunjungi Masjid Nabawi atau mengunjungi dua kota suci ini. Taib, lanjut. Nah, kota Mekah dan juga Tanah Haram. Kita dapati ya bahwa saat ini ketika ada pergantian di mana itu pun karena ulah bangsa Yahudi yang sombong dia mengatakan bahwa ya kiblatnya atau Aqsa ini sebagai kiblat seluruh umat manusia dan dia dengan kesombongan ya sehingga merasa bahwa Nabi Muhammad dengan umatnya ini adalah tidak memiliki ya kemuliaan. Kemuliaannya jauh dibandingkan dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Maka untuk sholat pun disuruh ngadep ke Baitul Maqdis. Ya. Kalau Aqsa, Masjidil Aqsa suruh ngadep ke sana. Ternyata itu tidak lama. Hanya beberapa belas bulan. Lalu kemudian Allah perintahkan ya. Ini dalam salah satu atau banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perpindahan kiblat pertama kaum muslimin dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka pada saat itu kemudian kita dapati Mekah semakin apa? Ya semakin mendapati kemuliaan. Kota Mekah dengan kota sucinya itu semakin apa? Mendapati penghormatan dari seluruh kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia. Bahkan bukan hanya saja sebagai kiblat sholat kaum muslimin. Tapi ketika kita sholat di Masjidil Haram secara khusus. Atau dalam pendapat kedua, selama berada di Tanah Haram. Keutamaan 100.000 pahalanya dalam sholat kita bisa kita dapati. Bahkan umrah dan haji tidak sah kecuali dilakukan di Mekah. Tawaf itu di Masjidil Haram, mengelilingi Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Tidak sah tawaf dimanapun. Sa'i tidak sah kecuali di Safa dan Marwah yang ada di sebelah kanan dari Masjidil Haram ini. Tanahnya diberkahi. Dan dia aman dari fitnah hingga hari kiamat. Ini kota Mekah. Tanah haramnya tidak akan pernah diinjak oleh makhluk yang dimurkai Allah. Yaitu Dajjal di akhir zaman. Dajjal silakan bisa datang ke Amerika, bisa datang ke seluruh dunia dan yang lainnya. Tapi di Tanah Haram tidak. Tanah Haram dijaga oleh para malaikat yang semuanya mampu mengusir Dajjal pada saat di akhir zaman akan turun. Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Mekah dengan Tanah Haramnya itu menjadi kemuliaan yang luar biasa. Diberkahi Allah Jalla wa'ala. Ya. Bahkan kesucian daripada tanah Mekah itu dengan doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dengan doanya yang luar biasa. Doanya sudah lama tapi Allah kabulkan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi nabi. Maka jangan pernah kita lupa untuk berdoa. Di kota Mekah ini karena meskipun doa kita sekarang mungkin tidak dikabulkan doa anak kita tapi bisa ya sangat memungkinkan bisa dikabulkan pada cucu kita, pada cicit kita dan yang lainnya. Untuk itulah jangan pernah kita berdoa keburukan untuk keluarga kita. Apalagi ketika kita berada di tanah haram. Berdoalah untuk kebaikan diri kita, pasangan kita, famili kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, sampai zuriat, ya, cicit kita terus. Yang kita mungkin tidak bisa mengenalinya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, lalu kemudian diutus Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu, Nabi kita mulia SAW ditanya oleh para sahabat. Ya, para sahabat bertanya kepada Nabi, gitu ya, kenapa? Apa sebab yang menjadikanmu seorang Nabi? Bima nubi'ta. Kata para sahabat, bima nubi'ta. Dengan sebab apa engkau diangkat menjadi Nabi? Maka apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bidu'ai abina Ibrahim alaihissalam. Ini karena sebab doanya Nabi
Ibrahim. Ini karena sebab doa ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Padahal Nabi kita Muhammad SAW itu adalah ayahnya bernama Abdullah. Tapi beliau menyandarkan keimanan dan ketakwaan kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nubi itu bi doai abina Ibrahim. Aku diangkat jadi nabi karena sebab doa dari ayahku, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya seluruh para nabi. Nah, dari sinilah Allah Jalla wa'ala kemuliaan, menjadikan kota Mekah kemuliaannya, kesuciannya itu karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Mekah dan tanah haram harus dijaga oleh kita. Dijaga dengan ketaatan, dijaga dengan keimanan, dijaga dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan tahan untuk tidak berkata kotor, tidak berbuat maksiat dan lainnya, itu kita di kota Mekah dan juga di tanah haram secara khusus. Baik, lanjut. Kemudian ikhwatal iman, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan datang ke sana, maka kita paling tidak mengenali sedikit dari sekian banyak tradisi dan budaya yang memang sudah ada sejak dahulu, dan ini menjadi kekhususan. Bahkan di antaranya apa? Mereka suka memuliakan para tamu, khususnya tamu umroh dan haji. Ya, mereka memuliakan para tamu. Karena untuk memuliakan para tamu itulah orang-orang yang sudah terpanggil menunaikan ibadah haji itu menjadi duyufur rahman, tamunya Allah Jalla wa'ala. Sehingga aturan diberlakukan di situ. Yang tidak mendapatkan atau belum mendapatkan izin untuk menunaikan ibadah umrah dan ibadah haji, maka hendaknya dia tidak memaksakan masuk. Kita tidak lagi bisa mengatakan apa di zaman yang memang semua orang itu, ya, berjumlah muslim yang begitu banyak dari seluruh penjuru dunia. Kalau kemudian tidak diatur, bahwa kita tahu Ka'bah itu besarnya seperti itu, Masjidil Haram sebesar itu, tidak akan bisa menampung. Disitulah kemudian dia diatur. Ketika pengaturan itu, maka cara pandang kita itu adalah apa? Dia sedang memuliakan para tamu-tamu Allah. Kita saja misalkan, mohon maaf, misalkan kita punya rumah. Punya rumah ini muatnya itu hanya 20 di ruang tamu kita. Kalau kemudian kita umumkan di masyarakat secara umum, silakan boleh kapan saja bertamu. Tiba-tiba datang 100 sampai 1000 tamu di rumah kita. Kita tidak akan pernah bisa memuliakan mereka. Yang betul-betul menjadi tamu kita, yang sudah konfirmasi kepada kita. Untuk itulah maka diatur. Pengaturan itulah hingga kemudian kita dapati. Karena sekarang itu sudah menjadi bagian daripada aturan kenegaraan antara satu dengan negara lain. Kita datang ke sana itu diatur, ya. Naik pesawatnya juga diatur, jam terbangnya diatur, jam landing, take off-nya juga diatur, ya. Maka kemudian di sana pekerjaannya juga terbatas hingga diatur. Ya, di jam sekian ada yang datang, jam sekian ada yang pulang, terus semuanya diatur. Dalam rangka apa semuanya itu? Memuliakan para tamu, menjadikan tamu itu nyaman. Ya, sudah dibatasi saja di bulan Ramadan, kita bisa penuh seperti itu sehingga orang mau tawaf aja susah, mau sa'i itu susah, apalagi kemudian haji kalau tidak diatur. Pengaturan yang ada itu, fahami jamaah sekalian, itu mereka ingin memuliakan kita. Jangan dengan cara pandang berbalik, mau ibadah saja susah. Ya, ini dalam rangka mengatur agar jangan sampai kemudian yang belum mendapatkan kesempatan itu, lalu kemudian asal masuk, lalu kemudian menggantikan posisi kita, orang yang sudah mendapatkan izin untuk masuk. Jadi jangan cara pandangnya kita keburukan. Tradisi mereka memuliakan tamu itu disambut dengan cara baik. 4 juta orang bayangkan datang dalam waktu sebulan 2 bulan ini, mereka datang ke sana, lalu kemudian apa? Ya, disambut. Di bus kita diberikan apa? Air minum, zam-zam. Ya, kadang-kadang sebagian kita diberikan apa? Ya, diberikan makanannya begitu banyak selama kita berada di sana. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, setiap Senin dan Kamis ada yang puasa, mereka diberikan buka puasanya. Untuk memuliakan apa? Para tamu-tamu Allah.
Jalla fi'ula. Belum tentu kita mampu, belum tentu negara kita mampu, belum tentu negara lain juga mampu, ya. Karena ini memuliakan para tamu itu luar biasa. Harus tetap dijaga, diatur. Kadang-kadang kita yang terkena aturan itulah yang kemudian lisan kita tidak menjaga. Jadi memuliakan para tamu itu udah jelas. Dalam bentuk apa? Menyambutnya, memberikan makannya, memberikan minumnya, snacknya, apa segala itu diberikan kepada kita. Yang kedua, ada tradisi memang, ataupun ada satu yang sudah menjadi budaya di bahasa Arab itu, sebagian mereka tidak suka dibantah pendapatnya. Lantas bagaimana caranya? Misalkan contoh itu, kita mau masuk masjid, Masjidil Haram. Ternyata pada kita ngelihat di depan udah kosong, tapi udah ditutup. Dialihkan untuk ke kiri, terus jalan. Nggak belok-belok kita. Padahal itu masih kosong di situ. Lalu kemudian kita katakan bahwa saya bisa, itu kan masih kosong. Apa kata Khus? Ke kiri terus sana. Gitu. Kita mengatakan itu kosong. Enggak, ke kiri. Nah, gitu. Jadi dia seperti itu. Karena apa? Karena dia sudah, kalau dia harus memberikan alasan kepada setiap orang yang berada di hadapannya, maka ini akan melelahkan mereka. Tinggal kita, Bapak dan Ibu sekalian, kalau suruh ke kanan-kanan, kiri-kiri. Ketika berada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ini ada aturan seperti itu. Ya. Nah, kemudian ketiga, ternyata orang Arab itu suka dengan penghormatan, suka dengan mujamalah. Mujamalah kayak basa-basi begitu. Ya, Masya Allah, anta khair, engkau baik sekali, engkau Masya Allah, ya, Saudi ini orang yang baik, Arab itu orang yang luar biasa, yang baik, dan segala. Suka dengan penghormatan. Assalamualaikum. Disapa, dimuliakan. Ya, sebagian mereka kemudian berwatak keras dan tegas dalam bersikap, namun mereka yang luar biasa adalah mudah memaafkan. Kadang-kadang marah di situ, setelah itu dia selesai. Tidak seperti Indonesia, tidak bisa marah, tapi di belakangnya gerundel. Di belakangnya itu terus ngomongin dia. Orang Saudi dia terang-terangan. Orang Arab itu secara umum, itu begitu. Dia ngomong, kalau udah marah, dia marah. Dia marah. Tapi setelah itu, sudah memaafkan. Maafkan saya, udah selesai. Nanti ketemu sejam setelah itu, salaman lagi, ketawa lagi. Itu hal biasa. Ya. Dan ini coba misalnya kita dapati, ya saya pernah mengalami sendiri. Saya lihat ada mobil, ya di jalan itu ya serempetan. Wah, mereka marah keras gitu ya. Mereka sampai marah-marah. Tapi setelah itu apa? Senyum, salaman, udah tinggalin mereka. Di Indonesia dibawa dulu kantor polisi, harus keluar uang, ya. Nanti kemudian harus minta ini dari masing-masingnya. Kemudian setelah itu dendam. Ya ini memang kadang-kadang kita mesti belajar dalam hal ini kepada tradisi dan budaya Arab yang memang kita dapati seperti itu. Ya, ini salah satu contoh. Kita lanjutkan. Kemudian kita akan dapati ya, misalkan kota Mekah dan Madinah. Ini dua kota suci karena Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad. Kota suci Mekah karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Madinah menjadi kota suci Madinah karena doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perbedaan dari kota Mekah dan kota Madinah. Yang kedua, tidak ada kaitannya ibadah haji dengan kota Madinah sebenarnya. Tidak ada. Semua ibadah haji adanya di Mekah. Dari umrohnya di Mekah. Kita berihram, lalu kemudian apa? Ya, kita ngambil miqat, lalu berihram kita di miqat, lalu kemudian datang kita tawaf itu di Masjidil Haram, mengelilingi Ka'bah. Kita sa'i Safa dan Marwah itu di Masjidil Haram. Lalu kemudian kita tahallul juga masih di Mekah tersebut. Lalu kemudian kita mabit di Mina tanggal 8, itu juga di Mina, masuk dalam wilayah Mekah. Kita juga misalkan wukuf di Arafah, tanggal 9-nya. Malamnya mabit di Muzdalifah. Lalu kemudian keesokan hanya tanggal 10 di Mekah lagi, balik lagi ke Masjidil Haram, atau ke Mina untuk lontar jumroh, 11, 12, dan 13-nya itu di Mina, dan itu masuk wilayah Mekah. Tidak ada kaitannya dengan Madinah. Madinah itu adalah kita berziarah. Kita berziarah. Maknanya apa Ustadz? Maknanya kalau habis hajian tanggal 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 kita pulang tanpa kita ke Madinah pun sah
ibadah hajinya. Kalau hanya kita ke Mekah saja, tidak ke Madinah pun, sah ibadah umrohnya, sah ibadah hajinya. Karena Madinah itu adalah ziarah. Ziarah kemana? Ziarah ke Masjid Nabawi yang pertama itu. Yang kedua kita ziarah, yaitu ke kuburan baginda Rasul, Abu Bakar, kemudian Umar, ke Baqi, kemudian ke Quba, kemudian ke Syuhada Uhud. Itu ziarah semuanya. Sedangkan di kota Mekah kita ibadah di situ. Ibadah umrah, ibadah haji, ibadah salat, tawaf sunnah, ya, hatta tawaf wada dan lain-lain. Dua karakter yang berbeda antara penduduk Mekah dan Madinah. Bapak dan Ibu akan mendapati, mohon maaf misalnya, di kota Mekah Bapak dan Ibu akan begitu kerasnya kita berada di kota Mekah, hiruk pikuknya, jalan-jalan, suara mobil yang berdesing kanan kiri, ya semuanya gitu. Bahkan hampir tidak ada orang berbicara lembut. Tapi kemudian antum akan pindah ke Madinah, atau antum dari Madinah akan mendapati Madinah tenang suasananya. Ya, masyarakatnya dia tenang, dia lembut dalam bertutur kata, hampir sedikit sekali yang berteriak mereka. Ya. Ada dua karakter yang berbeda itu, baik itu di Mekahnya maupun di Madinah. Itu karakter berbeda. Dan itu sangat terasa sekali oleh kita semuanya. Disitulah letak keberkahan yang ada pada dua kota Mekah dan dua kota suci ini, Mekah dan Madinah, karena Allah Jalla wa'ala yang menciptakan itu semuanya. Yang ketiga, ada dua keberkahan yang sama sebagai pusat ibadah dan ziarah. Pusat ibadah dan ziarah itu kota Mekah dan kota Madinah. Lalu kemudian dua kota suci ini adalah tempat kembalinya keimanan di akhir zaman. Kita tahu bahwa hidup kita di akhir zaman mendekati kiamat itu, ini kadang-kadang ya keimanan itu sulit untuk dikuatkan. Keluar sini bermaksiat, keluar sini bermaksiat dan yang lainnya. Kemudian itu, tapi di akhir itu nanti orang-orang yang fasik akan keluar ya dari tanah haram ini. Orang-orang munafik akan keluar dari tanah haram ini, dan orang-orang yang ingin menata keimanannya, ingin kembali menguatkan keimanannya, mereka akan bisa berada di kota suci ini. Ya, jadi bahkan di Madinah dikatakan innal ya Madinah itu ma'raz al-iman. Madinah itu ada tempatnya kembalinya sebuah keimanan. Ya, baik. Ini perbedaan Mekah dan Madinah. Kita lanjut. Ya, kita lihat di sini salah satunya Arab, Mekah dan Masyair. Umrah tadi udah kita sempatkan. Ya, ada miqat itu sebagai tempat. Ya, itu di wilayah-wilayah yang memang dekat dengan kota Mekah, kecuali ya Zulhulaifah yang itu dari Madinah. Ada tawaf pengelilingi Ka'bah, ada sa'i antara Safa dan Marwah, tahallul dengan tahliq maupun taksir. Ya, ini adalah ibadah umrah. Kita berada di Arab, kita berada di Mekah, kita berada di Masyair. Seperti haji yang miqat di tempat, ada Mina, ada Arafah, ada Muzdalifah, dan juga ada Mekah itu sendiri. Jadi Arab, Mekah, dan Masyair ini tiga hal yang memang tidak akan pernah bisa dipisahkan. Ya, ibadah umroh kita di situ, ibadah haji kita juga di situ. Tidak sah umroh dan haji di luar kota Arab ini. Maka jangan pernah kita membenci Arab. Ya, umroh dan haji tidak akan sah di situ. Ada mengatakan itu umroh tidak perlu ke ini. Ada yang dai atau bukan dai, apa tuh? Ada aliran barangkali ya, yang saat ini sedang banyak itu di Indonesia ini. Ya, katanya kalau mau haji tidak selalu harus ke Mekah. Haji itu bisa ke Romawi misalkan. Ini sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Ini hati-hati. Maka Arab, Mekah dan Masyair ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Lanjut. Nah, kita lihat di sini Mazarat Mekah. Mazarat itu tempat-tempat ziarah. Kalau datang ke Mekah, niatnya pertama itu adalah memang kita mau ya menunaikan ibadah umroh atau ibadah haji, termasuk di dalamnya adalah menziarahi Masjidil Haram. Karena berdasarkan hadis Nabi, la tusyaddur rihalu illa ila salasati masajid. Jangan kalian menyengajakan diri bersusah payah untuk menziarahi masjid dalam rangka ibadah kecuali kepada tiga masjid. Masjid Hada itu Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu Masjid Haram di Mekah, dan Masjidil Aqsa itu di Palestina.
Maka ini mazarat yang pertama, tempat ziarah kita ketika kita meninggalkan Indonesia menuju ke Arab ini, yang pertama Masjidil Haram. Yang kedua Hajar Aswad. Itu udah pasti. Ketika kita mau apa? Ya, Ka'bah secara khusus, lalu di Ka'bah itulah ada Hajar Aswadnya. Di salah satu sudut itu Hajar Aswad kita kunjungi. Multazam antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Multazam. Ada Safa dan Marwah. Ya, ada Safa dan Marwah ini masih berada di Masjidil Haram. Ada Jabal Thawr, ada Gua Thur. Kita kunjungi ke sana. Ada Jabal Nur atau Gua Hira. Bang, sekarang ada musim wahyu di sini. Ada museum Haramain dan Kiswah. Ada pemakaman Ma'la atau Ma'allah. Ya, ini pemakaman kaum muslimin termasuk ya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha dimakamkan di Ma'la. Ada museum-museum, ada museum Al-Amudi, ini museum yang menggambarkan tentang kehidupan Arab zaman dahulu. Panci untuk masaknya seperti apa, sumur untuk air, mengambil airnya seperti apa, alat-alat apa saja yang ada di perkakas-perkakas rumah itu ada di Museum Al-Amudi. Yaitu museum tidak terlalu jauh dari antara Mekah dengan Jeddah. Itu Museum Al-Amudi. Ya kemudian ada museum yang lain. Ya kita ada museum Tower Zamzam untuk menceritakan ada sejarah, ada apa dan yang lainnya. Ini mazarat. Ada Taif ya yang apa ya cukup jauh dari Mekah tapi itu kota yang memang dikunjungi oleh Nabi, didakwahi oleh Nabi. Taif dan sejarahnya sangat nyata di kita. Ini mazarat Mekah. Kita lanjut. Sekarang masuk kepada mazarat Madinah. Tempat-tempat ziarah di Madinah. Yang pertama pasti Masjid Nabawi tadi. Berdasarkan hadis Nabi tadi. Kemudian ada Ar-Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari. Raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan juga mimbarku. Itu adalah taman surga Allah Jalla wa'ala. Maka kita di sana. Kita berdoa di sana. Ya kita sholat dan berdoa di Raudhah ini. Insya Allah itu di kota di Madinah di Masjid Nabawi. Ada kuburan Nabi, kuburan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Ya dalam satu lokasi di situ ada pemakaman Baqi. Keluar dari pintu Baqi tidak jauh dari itu 100 meter kita akan dapati pemakaman Baqi. Ada Masjid Quba sebenarnya 17 kilometer saja dari Masjid Nabawi. Ada Masjid Quba yang kata Nabi kita mulia Sallallahu Alaihi Wasallam man tatahhara min baitihi summa ata Quba fa shalla ta'dilu umratan. Ai fi ma makna. Barang siapa yang dia bersuci, berwudu dari tempat tinggalnya, lalu dia datang ke Quba, lalu dia salat, maka itu pahalanya sama sebagaimana pahala menunaikan ibadah umrah. Ya, ini Masjid Quba dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, rakiban aw masyiya. Nabi baik berkendaraan maupun berjalan kaki ke Masjid Quba. Ya, di Masjid Quba itu kemudian salat, lalu kemudian berdoa selesai, kembali lagi ke Madinah. Lalu kemudian ada Mazra'atun Nakhl, ya, ada perkebunan kurma yang akan dikunjungi oleh kita nanti. Ya, ada Mazra'atu An-Nakhl. Dan kita didapati bahwa pohon kurma itu bukan yang kita dapati kurmanya. Mungkin antum beli kurma di Indonesia banyak, tapi antum bisa melihat di sana mazra'ahnya seperti apa, ya perkebunannya seperti apa, lalu keutamaan pohon kurma itu seperti apa. Karena Nabi Muhammad SAW banyak mengajarkan keutamaan kurma dari yang lainnya kepada para sahabat. Maka kita akan sampaikan nanti di sana. Kemudian ada Jabal Uhud, ya ada Gunung Uhud. Yang kata Nabi Muhammad SAW, Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ini gunung yang dia mencintai kita, kita mencintainya. Bahkan dalam riwayat dikatakan, Anda saksikan gunung Uhud ini. Ya, maka itulah yang gunung yang akan kita lihat nanti di surga Allah Jalla wa'ala. Masya Allah. Ya, gunung yang ada kita lihat di dunia ini, yang nanti akan terlihat di surga adalah Jabal Uhud. Maka kita datangi ke sana. Kemudian kita ke pemakaman syuhada Uhud, kita mendoakan mereka. Ya, kemudian ada Masjid Qiblatain, ada masjid yang dimana di situ berlalu ya yaitu dua kiblat dalam sholat. Pertama menghadap Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, lalu kemudian Allah perintahkan untuk dihadapkan ke yaitu Masjidil Haram. Ada Masjid Khandaq, ada cerita tentang kisah bagaimana ya disitulah terjadi perang Khandaq ataupun misalkan perang Parit yang itu atas inisiasi dari seorang sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sehingga kemenangan ada pada kaum muslimin dan sekarang diwujudkan dalam bentuk masjid namanya Masjid Khandaq atau yang disebut dengan Masjid Sab'ah, Masjid 7. Baik.
Ini mazarat-mazarat di Mekah, mazarat Madinah yang insya Allah Ta'ala akan kita datang ke sana. Arab ya secara khusus bagi kita adalah bagian dari keimanan yang ada pada diri kita. Karena baginda Nabi adalah bangsa Arab. Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam lahir di Arab, meninggal di Arab, dakwah di Arab. Maka itulah kita kecintaan beliau, kecintaan kita kepada beliau. Semoga ini tetap dijaga hingga akhir hayat kita. Demikian ya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit penjelasan tentang Arab, kemudian tanah haramnya, lalu kemudian masyairnya, tempat-tempat kita menunaikan ibadah haji. Ada Arafah, ada Muzdalifah, ada Mina, yang itu semuanya adalah masyair kita. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita dan kita bisa memahami paling tidak sedikit ya untuk kita fahami tentang keutamaan dan kemuliaan Arab dan juga bangsa Arab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal Ustaz tadi. Baik, jazakumullahu khairal jaza pada Dr. Abu Islam Aimanuddin Hafizahullah Ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh membuka mic-nya atau bertanya via kolom chat pada Zoom meeting ini. Silakan, Bapak Ibu. Biasanya udah jelas insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya mau bertanya, tetap ini di luar tema. Ya. Yang saya tanyakan adalah tentang fikih haji. Ya. Saya mau bertanya, kalau misalkan wanita sedang haid di saat keberangkatan, itu tetap ikut umroh bersama jamaah yang lain, cuma tanpa tawaf dan sa'i. Saat ihram tersebut niatnya haji kiron atau haji tamatu ya Ustaz. Nah, kalau misal sebelum ke Arafah haid sudah selesai, apakah saya hanya tinggal melanjutkan tawaf saja atau bagaimana? Nah, dengan kondisi tersebut selama belum tawaf, apakah kondisi ihram masih berlaku larangan-larangan ihram? Syukron Ustaz. Iya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya ini memang nanti di bab fikih haji yang akan kita jelaskan di kesempatan yang akan datang, tapi tidak mengapa kita sampaikan. Karena ini permasalahan yang memang sudah banyak ya. Banyak dialami oleh para jemaah haji di sepanjang kita menunaikan ibadah umrah ataupun haji sepanjang tahun pun ini banyak dipertanyakan tentang apa yang menjadi satu daurah syahriyah ya, kebiasaan bulanan kaum wanita, dan ini adalah salah satu bagian daripada qadar Allah Jalla wa'ala ya, yang memang Allah berikan kebaikan itu kepada kaum wanita dengan ada daurah syariah ini, yaitu menstruasi setiap bulannya. Meskipun dalam keadaan tertentu melalui fatwa-fatwa para ulama itu boleh, bahwa seorang wanita boleh menggunakan obat untuk mencegah terlebih dahulu datangnya haid dan lain-lain. Tapi yang lebih tahu tentunya adalah pribadi ibu masing-masing. Apakah dengan pil penunda haid ini akan bermasalah pada kesehatannya atau yang lainnya, itu tahu. Jika memang tidak baik, maka jangan dimanfaatkan, jangan digunakan, berlaku normal saja. Nah, ketika berlaku normal saja, misalkan ketika kita baru akan menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah terlebih dahulu, kita datang ya, kita dari awal dari Indonesia kita sudah meniatkan untuk umrahnya, tawaf ya, berihram, lalu tawaf, kemudian sa'i, lalu kemudian tahallul, selesai. Tapi ternyata setelah selesai gitu ya, kita datang haid ya, datang haid sampai kemudian tanggal 8 masih haid juga, tidak mengapa. Ibu mandi tanggal 8 itu ya, lalu kemudian berniat labbaik Allahumma hajjan ya, kita berniat lalu ucapkan labbaik Allahumma hajjan,
kita bertalbiyah. Lalu kemudian kita ke Mina tanggal 8. Ya, lalu kemudian keesokan harinya tanggal 9 kita wukuf di Arafah. Tidak mengapa bagi yang wanita haid, seperti itu malamnya kemudian kita mabit di Muzdalifah, itu tidak mengapa. Terus. Nah, sampai kemudian tanggal 10 pagi. Nah, tanggal 10 kan ada rukun, yaitu kita menunaikan, yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu bisa diakhirkan. Ya, tawaf ifadah bisa diakhirkan. Ya, kemudian berarti dengan sa'inya juga boleh diakhirkan. Tawaf ifadah dan sa'i. Meskipun sa'i ini tidak mengharuskan kita bersuci. Ya. Lalu kemudian tahallul kita bisa akhirkan dengan tawaf ifadah tersebut. Tawaf ifadah, sa'i, dan tahallul. Lalu kemudian kita melontar jumroh Aqabah. Kita ke Mina melontar jumroh Aqabah. Ya. Lalu kemudian kita menyembelih hewan al-hadyu. Lalu kemudian tahallul. Ya, tahallul. Ini tahallul sughra. Karena ibu berhalangan tidak tawaf ifadah, ya, maka baru tahallul sughra. Setelah itu kembali ke Mina. Kita di Mina, lalu kemudian kita zikir, doa dan segala macam. Keesokan harinya tanggal 11 kita lontar jumrah ula wusta aqabah. Tanggal 12-nya ula wusta aqabah. Tanggal 13-nya ula wusta aqabah sampai selesai. Selesai, kemudian kita tanggal 13 kita datang kembali ke Mekah, ke Masjidil Haram, ke hotel kita. Lalu kemudian ibu alhamdulillah sudah bersih. Ya, sudah bersih. Maka pada saat sudah bersih, lanjutkan. Yaitu tawaf ifadah, mandi terlebih dahulu, mandi janabah, lalu kemudian tawaf ifadah, lalu sa'i, kemudian itulah baru disebut tahallul kubra. Ya, tahallul kubra. Ya, jadi kalau kita pasca seperti itu malah lebih mudah kita ngaturnya kalau kita haidnya itu setelah umroh selesai, gitu ya. Kalau umroh selesai, umroh sudah selesai baru kemudian kita masuk ke ibadah haji, gitu ya. Maka akhirkan saja yang tawaf ifadah tadi nanti sampai kita dalam keadaan suci. Selama dalam perjalanan kita belum tawaf kubro, maka ya semua larangan itu boleh kecuali, ya, karena kita juga lagi halangan, misalkan ibu berangkat dengan suami, tidak boleh kita hubungan suami istri karena baru tahallul sughra. Ya, tunggu sampai kemudian tahallul kubro selesai semuanya, ya, baru semua larangan-larangan ihram terselesaikan. Baik. Yang kedua, mungkin pertanyaannya bagaimana kalau dari awal ketika kita mau berangkat? Ya, kita tanggal 5 Zulhijjah kita berangkat, tanggal 4 ini tanggal 4 kita haid. Ya, maka perlakuannya pun sama. Karena kita nggak tahu, kan kita berlaku kebiasaan, tapi bisa saja Allah memberikan yang berbeda, mentakdirkan berbeda. Tanggal 4 Zulhijjah kita haid, lalu kemudian tanggal 5 kita berangkat, ya, maka pada saat kita berada di miqat, langsung kita berihram. Tetap berihram, karena niat kita adalah haji tamattu. Berihram, sesampainya kemudian kita di Mekah, kita tidak perlu mengikuti rangkaian ihram tersebut, dan terus kita jaga sampai kita suci. Kalau kita suci, lalu kemudian apa? Tetap dalam keadaan kita berihram. Wanita dalam keadaan berihram, insya Allah boleh ganti baju, boleh mandi, boleh apa. Hanya larangan jangan pakai sabun, minyak wangi, atau segala macamnya. Gitu ya. Itu ikuti aja terus. Nanti, kalau sebelum tanggal 8 Zulhijjah sudah bersih, maka lakukan ibadah umrah terlebih dahulu, baru kemudian apa? Kita tahallul, baru kemudian tanggal 8-nya kita haji. Kalau kemudian ternyata sucinya itu justru di tanggal 7 atau pagi tanggal 8. Ya, kalau kita masih bisa seperti itu, maka tetap kita, tadi kan kita tetap dalam niatan ihram. Maka pada saat itu lanjutkan tawaf, sa'i, dan tahallul, gitu ya. Kemudian kita mengucapkan kembali, disambung, yaitu mengucapkan kembali, yaitu labbaik Allahumma hajjan. Ya. Seperti itu, Ibu, ya. Wallahu taala a'lam. Afwan, Ustaz, saya mau mempertegas lagi. Berarti ketika belum selesai suci saya, ihramnya ihram Tetap dikategorikan Ibu masih umroh ya? berihram. Iya. Oh gitu. Jadi ihramnya hanya satu kali ya Ustadz ya? Ya, Kalau ihramnya itu pada saat awal, ihram itu mm, pada saat kita untuk menunaikan ibadah umroh tamattu kita, gitu ya. Itu mm, ihram tuh. ya.
Terus tiba-tiba tanggal 7 misalkan suci. Ya. Mm-mm. Berarti kan ibu mandi terlebih dahulu, semuanya baru kemudian langsung masuk ke Masjidil Haram untuk tawaf, sa'i, dan tahallul. Ya, dan Iya. tahallul. Jadi malam itu sudah dianggap misalnya atau sore itu sudah dianggap suci kalau udah tahallul. Besoknya tanggal 8-nya kita berihram lagi Oh untuk iya. haji gitu. Kira-kira seperti itu. Iya. Kalau misalkan saya belum selesai sampai tanggal 8, berarti menggunakan ihram yang umroh tadi. Iya, Gitu. Saya nggak yang boleh. pertama, iya. Oh gitu. Mak- Oh iya, iya, iya. iya, makanya niatnya labbaik Allahumma umratan mutamatian biha ilal hajj. Ya Allah, aku penuhi Oh iya. panggilanmu untuk menunaikan ibadah umroh dengan haji tamattu gitu ya, untuk haji tamattu. Jadi ketika tanggal 8-nya ya nggak apa-apa kita ucapkan labbaik Allahumma hajjan, nggak ada masalah. Ya, seperti itu. Oh iya, iya. Ya. Oh gitu, baik. Oh, terus ini lagi Ustadz. Nah, untuk kalau misalkan yang perempuan itu kan untuk rangkaian misal rangkaian umroh itu harus urutan ya Ustadz. Kayak misal tawaf, sa'i, terus cukur gitu ya. Iya, Tidak betul. bisa diacak gitu ya. Enggak. Ya. Hmm. Terus kalau untuk perempuan apa namanya? Kalau kan itu kan tahlul kan rambutnya diikat ya Ustadz ya. Terus digunting satu ruas jari. Nah, Iya. kalau misalkan perempuan itu rambutnya pendek gitu, bolehkah dikuncir Mm-mm. beberapa bagian? Terus Enggak perlu dikuncir, ambil aja beberapa bagian lalu dipotong. oh gitu ya. Oh, Mm-mm. oh, baik Ustadz. Syukran Ustadz. Nah, Jazakumullah baik. khair. Waalaikumsalam. Baik. Todol yang lain? Iya, bagaimana wanita yang dalam keadaan istihadah, bukan haid. Wanita dalam keadaan istihadah hukumnya sama sebagaimana wanita dalam keadaan sehat. Dalam artian, semua amalan-amalan itu menjadi wajib baginya yang rukun ya wajib ya sunnah ya. Tinggal bagaimana kemudian cara apa namanya ya menjaga agar darah yang ada pada istihadah kita ya itu tetap terjaga ya, misalkan tidak mengapa kalau istihadah ini sakit ya, mungkin kita dalam menunaikan tawaf ternyata ada darah yang keluar karena memang tidak bisa di apa cegah oleh kita atau apa, setelah kita berusaha kita tetap lanjutkan ibadah tersebut ya, lanjutkan ibadah tersebut. Sebagaimana ya ada seorang laki-laki yang memang dia salisul baul, ya dia sering kencing sekali, nggak bisa dia tahan. Ya jalan sedikit dia kencing, jalan sedikit dia kencing. Akhirnya dia pakai pampers misalkan. Lalu kemudian pada kita tahu bahwa tawaf ini harus dalam keadaan suci, tapi kita nggak bakal pernah bisa tawaf kecuali ya kita apa namanya ya harus menggunakan pampers tersebut. Nah, dalam rangka tawaf yang cukup lama waktunya bisa 30 menit, bisa 1 jam, bisa lebih dari itu ya. Maka ya ternyata kita harus apa namanya menstrategikannya dengan cara itu. Jangan sampai kita terkena dengan apa kain ihram kita terkena najis dan yang lainnya, cukup pakai pampers saja yang itu bisa menghalangi ya najis tercecer ke mana-mana gitu. Wanita istihadah pun sama seperti itu. Ya, Allah taala. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian, mungkin pertanyaan terakhir. Silakan membuka mic-nya jika ada yang ingin ditanyakan atau melalui chat pada Zoom meeting ini. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ini bacaan-bacaannya yang dibaca saat tawaf, sa'i, saat di Arafah, saat melempar jumroh. Apakah ada buku panduannya ya Ustadz? ya, secara umum insya Allah di buku yang nanti akan diberikan itu ada.
Akan tetapi bahwa hanya ada beberapa kekhususan yang ada. Misalkan contoh pada saat kita masuk ke masjid, maka ada doanya. Pada saat kita melihat Ka'bah, ada doanya. Pada saat kita misalkan lagi dari sofa, lagi dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, ya itu ada doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pada saat kita ngangkat tangan ke Hajar Aswad, itu juga ada gitu ya. Nanti pada saat sa'i pun sama, ketika kita di Safa seperti apa, pada saat kita di antara Safa dan Marwah itu ada lampu hijau, itu bacanya apa, seperti Rabbighfir warham innaka antal azul akram dan yang lainnya, itu ada semuanya doa-doa tersebut dan itu ada di dalam buku panduan kita. Pada saat kita di Arafah misalkan apa yang mesti kita baca gitu, itu apa masa ya, itu semuanya ada. Ya, tapi tidak berlaku secara umum bahwa doanya harus itu terus gitu ya. Hanya di beberapa tempat saja yang memang doa seperti itu, yang lainnya kemudian diberikan kebebasan kepada kita ya Bapak dan Ibu sekalian untuk apa? Untuk mengamalkan doa tersebut dengan zikir dan doa kita masing-masing. Salah satunya adalah apa? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ilallah, perkataan yang paling dicintai oleh Allah empat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Lalu kemudian dalam hadis yang lain bahwa kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kata Nabi ada dua kalimat yang itu ringan diucapkan oleh lisan tapi berat pahala kebaikannya di dalam timbangan kebaikan kita dan dicintai oleh Allah. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, perbanyak oleh kalian membaca apa? Membaca ya kalimat hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Aksiru min dzikri qauli la haula wala quwata illa billah. Jadi hadis-hadis yang begitu banyak menjelaskan kepada kita tentang keutamaan kalimat thayyibah. Dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau subhanallah bihamdi subhanallah adim, atau la haula wala quwata illa billah, atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini zikir-zikir, ini doa-doa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang kita diminta untuk memperbanyaknya Ibu. Kita diminta untuk memperbanyaknya. Nah, kalaupun doa kita nggak bisa doa Arab semua, ya doa pakai bahasa Indonesia. Ya di Arafah kita berdoa, di Muzdalifah misalnya di Masyairah Haram, kita kemudian di Mina, banyak doa-doa kita. Ya setiap hajat hidup kita insya Allah berbeda, maka panjatkan doa yang terbaik ya untuk kebaikan dunia dan akhirat kita insya Allah. Demikian Ibu. Berkaitan kemudian dengan tadi ada pertanyaan yang sampai kepada kita, apakah ada menggunakan earphone ya atau earphone itu untuk apa namanya? Kita melihat kondisional karena beberapa waktu kemarin dilarang oleh aturan Masjidil Haram, ya dilarang karena mengganggu sinyal yang ada di Masjidil Haram tersebut. Ya, bahwa kita tahu di Masjidil Haram itu luar biasa ya, untuk IT-nya itu kan sudah luar biasa, tapi terganggu dengan dengan suara-suara dari yang menggunakan sinyal-sinyal tersebut. Tapi mungkin semoga jika memang diperbolehkan, maka itu insya Allah Ta'ala akan kita gunakan. Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya juga kita gunakan. Ya, jadi sehingga ketika saya yang diamanahi untuk membersamai Bapak dan Ibu sekalian, maka insya Allah Ta'ala kita akan menggunakan itu sehingga suara saya terdengar oleh Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah. Ya, baik. Baik, jazakumullahu khairul jaza pada Ustadz Dr. Abu Islam Imanuddin. Mungkin kita cukupkan manasik online pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala ridhoi dan Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan haji pada tahun ini. Kita Amin. tutup sama-sama dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu ahsanal jaza wa barakallahu fikum pada Ustaz dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir bersama-sama. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu Terima kasih, semua. Ustaz.
Ya, saya undur diri. Ya, Assalamualaikum. makasih. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz, jazakallah Ya, khair. sama-sama. Nggak ikhlas, nggak tulus, nggak ikhlas, nggak tulus.